Perkenalkan, nama saya Reza Yani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2030 10 20 20 14. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 4 yaitu poststrukturalisme untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu sastra. Munculnya pemikiran poststrukturalisme sebenarnya berangkat dari reaksi studi bahasa dan sastra, juga disiplin ilmu lain terhadap stagnasi strukturalisme sepanjang abad ke-19. Poststrukturalisme sebagai paradigma atau pendekatan. Poststrukturalisme memang telah membuka cakrawala yang lebih luas dalam memandang wacana bahasa sebagai fenomena pemakaian bahasa. Mikhail Foucault, salah satu tokoh poststrukturalisme, merupakan salah satu pemikir yang memiliki peranan penting dalam menyumbangkan pemikiran terhadap studi wacana. Menurut Erianto 2001, 65-76. Foucault memandang wacana atau diskursus sebagai pembicaraan tentang aturan-aturan dan praktik-praktik yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang bermakna pada suatu rentang historis tertentu. Menurut Jorgensen dan Louis J. Phillips, bahwa bahasa tidak sekedar dipandang sebagai saluran tempat mengkomunikasikan informasi tentang keadaan mental utama atau perilaku atau fakta-fakta dunia. Menurut Jorgensen dan Louis J. Phillips, bahwa bahasa tidak sekedar dipandang melalui saluran tempat pengomunikasian informasi. Sebaliknya, bahasa merupakan alat menggerakkan dan akibat menyusun dunia sosial itu sendiri. Selain itu, bahasa juga menata hubungan-hubungan dan identitas sosial. Dalam pengertian ini, praktik kewacanaan merupakan perjuangan-perjuangan dalam upaya untuk mengubah maupun mereproduksi realitas sosial. Jorgensen dan Louis J. Phillips 2007-8. Teori interaksionisme simbolik. Menurut Ritzer adalah interaksi simbolik pertama kali dikemukakan oleh Blumer tahun 1937 sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan fungsionalisme struktural yang sama-sama memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang melahirkan perilaku manusia seperti norma dan rangsangan-rangsangan eksternal. Interaksi simbolik dengan sendirinya menolak cara berpikir mekanistis. Mengutip Ritzer, Ratna mengungkapkan ciri-ciri interaksi simbolik ke dalam 5 ciri dominan. 1. Berbeda dengan binatang, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Kedua, kemampuan berpikir itu terbentuk melalui proses interaksi sosial. 3. Dalam interaksi sosiallah, manusia mempelajari arti dan makna simbol-simbol yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan berpikirnya. Atas penafsiran dan kondisi yang dialami manusia mengubah arti, makna, dan simbol-simbol. Pola-pola tindakan dan interaksi yang saling berhubungan inilah yang membentuk kelompok dan masyarakat. Menurut Ratna 2006 185-189. Ranah lain yang harus disasarkan oleh interaksi simbolik adalah arti aspek-aspek kultural sebagai pengalaman hidup seperti karya seni secara keseluruhan, termasuk seni populer, surat kabar, televisi, dan media massa yang lain. Berdasarkan uraian tentang teori interaksi simbolik di atas, maka analisis terhadap karya sastra dalam konteks ini hendak menganalisis hubungan antara pengarang, sastra, dan masyarakat sebagai perwujudan dari interaksi sosial budaya. Dengan demikian, analisisnya akan mengarah pada bagaimana pengalaman-pengalaman pengarang sebagai manusia, budaya dipresentasikan dalam karya sastra yang diciptakan itu. Selanjutnya, teori feminisme. Dalam kaitannya dengan teori feminis, perlu dibedakan dua istilah lain yang selalu muncul, yaitu emansipasi dan gender. Emansipasi dari kata emancipatio atau bahasa Latin berarti persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan. Feminisme berasal dari kata atau bahasa Perancis. Di Amerika Serikat, feminisme dikenal sebagai gerakan perempuan.
abad ke-19 dalam arti berbagai jenis kelompok yang semua tujuannya sejalan ataupun tidak mengarah pada kemajuan posisi perempuan. Teori feminis bermula dari adanya anggapan tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Gerakan feminisme merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil menuju ke sistem adil bagi perempuan maupun laki-laki. Hakikat feminisme adalah gerakan transformasi sosial dalam arti tidak melulu memperjuangkan soal perempuan belaka. Menurut sejarah perkembangannya, feminisme terbagi menjadi 3 gelombang, yaitu gerakan feminisme pertama berkembang sejak tahun 1800 sampai sekitar 1930-an. Gelombang pertama ini secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kesamaan derajat antara hak wanita dengan pria. Gelombang kedua dimulai pada akhir tahun 1960-an. Gelombang 2 ini menunjuk pada ide-ide dan gerakan liberal kaum wanita. Selanjutnya, gelombang ketiga dimulai di awal tahun 1990-an. Gelombang ketiga ini merupakan kelanjutan dari gelombang kedua dan merupakan reaksi dari kegagalan gelombang kedua. Menurut Fakih 2005-100. Feminisme bukanlah suatu gerakan homogen yang biasa secara mudah diidentifikasi ciri-cirinya. Ada bermacam-macam aliran utama feminisme. Pertama, feminis liberal. Ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Aliran ini muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan nilai moral, serta kebebasan individu. Namun pada saat yang sama ini anggap mendiskriminasi kaum perempuan. Kedua, feminisme radikal. Feminisme radikal mempersalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi seksualitas termasuk lesbianisme, seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat publik. Ketiga, feminisme postmodern. Ide postmodern menurut anggapan mereka adalah ide yang anti-absolut dan anti-otoritas, gagalnya modernitas, dan pemilah secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena menentangnya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Keempat, feminisme Marxis. Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Kelima, feminisme postkolonial. Dalam pandangan ini berakar di penolakan universalitas pengalaman perempuan. Keenam, feminisme anarkis. Feminisme anarkisme ini lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan laki-laki adalah sumber permasalahan yang segera mungkin harus dihancurkan. Ketujuh, feminisme sosialis. Adapun langkah-langkah analisis feminisme dapat ditempuh dengan cara mengidentifikasi kedudukan tokoh wanita di dalam sebuah karya sastra. Secara umum, feminisme lebih bersifat teoritis. Feminisme lebih banyak menggali keseluruhan aspek mengenai perempuan, menelusuri aspek-aspek kesejarahannya, klasifikasi, periodisasi, kaitannya dengan teori-teori yang lain, sekaligus menyusunnya ke dalam suatu kerangka-kerangka konseptual. Selanjutnya, teori deskonstruksi. Teori deskonstruksi dari akar kata deconstructio dalam bahasa Latin. Pada umumnya, prefix de berarti ke bawah, pengurangan terlepas dari constructio berarti bentuk, susunan, hal yang menyusun, atau hal yang mengatur. Tujuan dekonstruksi adalah mengajak kita memahami kembali hakikat manusia yang sesungguhnya. Manusia yang dimaksudkan adalah manusia yang tertindas atau manusia yang termarginalisasikan. Manusia yang menghuni sebagian besar kawasan yang ada di bumi. Manusia yang selama ini hanya memerlukan 2 kebutuhan pokok, yaitu sandang dan pangan. Demikianlah teori deskonstruksi telah menjadi salah satu teori utama yang dimanfaatkan untuk menganalisis gejala-gejala
kemudian kontemporer khususnya dalam kerangka studi kultural. Dengan kalimat lain, sebagai ciri khas, poststrukturalisme, dekonstruksi melalui cara kerjanya dikenal dengan membongkar, dianggap salah satu metode yang paling tepat untuk memahami pluralisme budaya. Dekonstruksi, seperti yang disinggung di atas, merupakan salah satu teori poststrukturalisme yang paling kritis dalam memahami dinamika aspek-aspek kebudayaan. Selanjutnya, teori postkolonial. Postkolonialisme tidak secara langsung menunjuk pengertian sesudah kolonialisme. Postkolonial jelas merupakan salah satu seksi postmodernisme. Artinya, secara teoritis, postkolonialisme dipicu oleh adanya, dengan demikian memanfaatkan sejumlah konsep yang ada di dalam postmodernisme. Postkolonialisme dapat didefinisikan sebagai teori kritis yang mencoba mengungkapkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Akibat-akibat yang dimaksud lebih bersifat sebagai degradasi mentalitas dibandingkan dengan kerusakan material. Meskipun postkolonialisme dikhususkan bagi negara-negara yang secara langsung pernah menjadi koloni seperti Indonesia, tetapi secara dalam perkembangannya yang lebih luas, postkolonialisme dianggap telah berpengaruh secara global. Demikian presentasi dari saya, yaitu mengenai bab 4. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih.